Tanggomo kurang tahu saya. Bahasa Gorontalo? Kira-kira itu namanya apa? Tahu tidak? Enggak. Oke. Apa dulu bahasa ini nih? Apa dulu nama lupa itu. Oh. Tanggomo itu sebenarnya suatu sastra lisan asli dari Gorontalo. Mengapa saya katakan begitu? Karena dia mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan ciri-ciri sastra lisan dari daerah-daerah lain. Sebab itu pada waktu saya membuat disertasi tentang Tanggomo, itu saya katakan bahwa Tanggomo itu sebenarnya suatu sastra lisan yang memuat berita-berita, juga memuat hal-hal yang realistis, bahkan juga kadang-kadang yang imajinatif, yang kemudian dikemas dalam bentuk suatu cerita, sehingga dia seperti narrative poetry. Jadi suatu puisi, suatu cerita dalam bentuk puisi. Oleh sebab itu dia mempunyai ciri-ciri yang khusus. Jadi tidak seperti cerita biasa, tapi dia dibentuk dalam bentuk suatu cerita, ada episode dan sebagainya, tetapi dia diperkaya dengan adanya ciri-ciri puisi. Itu ciri-ciri kekayaan dari Tanggomo. Dan Tanggomo itu sebenarnya kalau saya katakan pada waktu saya mengajukan di UI, saya katakan bahwa Tanggomo itu sebenarnya dapat dikatakan sebagai surat kabar lisan. Ya, sekarang ini memang kan kita kebanyakan orang menganggap bahwa sastra lama lisan itu agak menurun ya. Orang sudah mulai berkurang, kecuali pada waktu masih ada Risno Ahaya itu yang dari Telaga yang buta, dan itu terkenal bagus sekali. Jadi sekarang agak menurun, orang kurang, kecuali ada satu tukang Tanggomo yang saya kenal, dan itu juga termasuk informan saya, Anis Husain yang ada di Kuandang. Masa dulu elalo donggo susalo ualo polo susah dutolalo walanta dunga lo tolimu tuhulon talo pohutulio timbalo susah ati dilutola ati lo mongo panggola. Pertama saya untuk jadi pelantun Tanggomo itu, salah satunya saya itu termasuk juga putus sekolah. Karena apa, pada waktu itu setengah mati juga untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Bahkan sekolah lanjutan SMP juga susah, apalagi sampai sarjana. Sehingga itu saya punya cita-cita itu sebenarnya memang besar kemungkinan saya untuk jadi yang ternama oleh teman-teman, tapi apa daya memang ekonomi saya tidak begitu sampai untuk sekolah lanjutan, sehingga saya terciptalah saya untuk jadi pelantun Tanggomo. Salah satunya Tanggomo yang saya ciptakan itu pada tahun 1980, dan juga saya awal untuk jadi petanggomo itu adalah dulu saya adalah ahli menulis surat cinta. Wah. Dan juga sekarang juga masih ada memorinya untuk di hafalan saya. Ili mela lolo ili pendela malohili meli mela hipotete atamela masa dulu uela lo donggo susah dutolalo polo susah lo. Kenapa Bapak bisa tahu tentang Tanggomo? Kira-kira belajar dari mana, Pak? Terima kasih. Sebenarnya saya itu tidak ada guru untuk menyusun Tanggomo.
Ini guru saya adalah saya sendiri. Tapi saya juga pernah dengar, karena dulu itu Petanggomo itu adalah bahasa Hala. Temanuli namanya, itu istilah bahasa Gorontalo. Tapi cuma suara yang saya dengar. Dan saya tidak sempat untuk ketemu dengan beliau. Sampai itu saya juga jadi penyusun Tanggomo. Karena apa? Nama saya juga tersusun di situ adalah Anis, itu kan ahli nulis ilmu sastra. Tua mola hudu mongobu todulahu hipatua awati banda pulu sembolo pale potani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Bu Sven Maulidiawanti Monti. Saat ini saya sedang bersama Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, Ibu Armi. Selamat siang, Bu Armi. Selamat siang. Apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo terkait pelestarian Tanggomo? Kami telah melakukan pelatihan khusus untuk siswa SMP dan SMA. Itu kami lakukan di tahun 2019 dan narasumber yang ahli atau yang mengetahui banyak tentang Tanggomo itu sendiri, Prof. Nani Tuloli, yang beliau telah meneliti tentang Tanggomo di Gorontalo, dan Bapak Mansur Dali. Unit utama kami di Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, juga telah melakukan kegiatan pelindungan sastra lisan Tanggomo ini. Di tahun 2016-2017 telah melakukan pertama kajian vitalitas Tanggomo. Setelah dikaji daya hidupnya, masih ada pelantunnya, masih ada generasi muda yang berminat pada Tanggomo. Badan Bahasa melakukan kegiatan konservasi. Jadi upaya pelindungan dengan mengonservasi Tanggomo dan juga melibatkan petanggomo yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Setahu saya pesertanya hari itu juga generasi muda seperti kalian. Setelah dilakukan konservasi, dilakukan revitalisasi. Nah, pada saat revitalisasi hari itu juga dilakukan pelatihan. Dan masih juga narasumbernya adalah Prof. Nani, dan mereka juga melakukan pelatihan dan hasil akhir dari kegiatan itu adalah pementasan. Saya sangat yakin di sastra lisan termasuk Tanggomo pasti ada nilai yang bisa kita petik, bisa kita pelajari, bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sanang itu tubuh manyanyi tingga bodonggo odito Tanggomo malo pulito otumulo haya ito demo dudung kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.